Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita awali dengan menyatakan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita dengan hati yang bersukacita dan bersyukur, kita memuliakan Tuhan pada ibadah minggu ini. Kita pujikan Kidung Jemaat 309 bait yang pertama, biar ku tumbuh di batangmu. Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita menyatakan pengakuan penyesalan akan dosa kita. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bersama mendengarkan firman Tuhan dalam hukum kasih ini, kita diajak untuk melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melaksanakan kasih sebagaimana yang difirmankan Tuhan itu dengan sempurna. Tentu kita menyadari banyak kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita menyatakan pujian penyesalan dosa, Kidung Jemaat 381 bait yang pertama dan yang ketiga, Yang Maha Kasih. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Sebab demi Kristus kamu telah dikaruniakan, bukan hanya untuk percaya kepadanya,
tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan kita sambut dengan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 341 bait yang pertama, Kuasamu dan Namamu-lah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Pada ibadah minggu ini ya Bapa, kami umat-Mu bersatu hati memohon, kiranya Tuhan mengajar kami, menuntun kami melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan dan akan kami renungkan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambilkan dari kitab Nabi Yesaya, pasal 55, ayat 10 sampai 13. Kitab Nabi Yesaya, pasal 55, ayat 10 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita membaca dan merenungkan dari kitab Nabi Yesaya. Kita perlu mengetahui lebih dulu bahwa dalam teks bahasa Ibrani, nama Yesaya lengkapnya adalah Yesayahu. Yesayahu adalah gabungan dari dua kata, yaitu kata yes yang artinya keselamatan dan Yahu yang artinya Tuhan. Sehingga nama Yesaya bisa diartikan Tuhan adalah keselamatan. Nabi Yesaya adalah anak dari seorang yang bernama Amos, tetapi bukan Nabi Amos, ya. Ia berasal dari keluarga pejabat atau keluarga bangsawan. Nabi Yesaya mempunyai keluarga, memiliki istri dan juga anak-anak. Ia dilahirkan di dekat Yerusalem. Ia adalah seorang Yehuda dan memulai pelayanannya mulai pada tahun wafatnya Raja Uzia, kemudian sampai pada masa pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Raja Hizkia. Sangat panjang tahun pelayanan yang dilaksanakan oleh Nabi Yesaya. Menurut kitab 2 Tawarikh pasal 26 ayat 22, Yesaya bin Amos menuliskan riwayat Raja Uzia. Ini memberi kesan bahwa ia menjabat juga sebagai penulis atau pemelihara catatan sejarah resmi dari kerajaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kitab Nabi Yesaya menunjukkan bahwa Yesaya dengan mudah mendapatkan ruang gerak dan akses dalam lingkungan istana. Berarti ia sangat dekat dengan para pejabat termasuk raja. Kedudukan yang penting seperti ini memberikan penjelasan bahwa Nabi Yesaya tentu juga memiliki pengetahuan tentang politik, tentang kerajaan. Pada tahun 740 sebelum Masehi, kira-kira waktu berusia 20 tahun, Yesaya mendapatkan penglihatan ketika sedang beribadah di rumah Tuhan. Yesaya menyadari akan dosanya, ia juga menyadari akan dosa dari bangsanya sendiri, kemudian memperoleh pengampunan dari Tuhan. Dan selanjutnya Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, berita pengadilan kepada bangsa Israel. Pada bagian yang kita baca tadi, kitab Nabi Yesaya pasal 55, sesungguhnya ini merupakan bagian dari tema besar, yaitu tentang hamba Tuhan, mulai dari pasal 49 sampai pasal 55. Pada bagian ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan diberikan melalui hambanya. Firman Tuhan diibaratkan seperti hujan dan salju yang turun dari langit. Nah, dalam konteks perjanjian lama, bangsa Israel memiliki pemahaman teologis bahwa tahta atau kerajaan Tuhan itu ada di atas, ada di langit, ada di surga. Sedangkan manusia ini berada di bawah, di bumi. Nah, firman Tuhan bersumber dari atas, ya, dari Tuhan, diturunkan atau diberikan ke bawah, ke bumi, kepada manusia. Firman Tuhan digambarkan seperti hujan atau salju yang turun dari langit, yang kemudian mengalir, membentuk aliran-aliran sungai,
terus menuju kepada dataran yang lebih rendah, mengaliri bumi, membawa kesuburan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada zaman kuno, orang atau masyarakat ini lebih memilih tinggal di tepi aliran-aliran sungai atau aliran air. Mengapa? Karena di sana orang mudah mendapatkan air ya untuk keperluan memasak, minum ya, mandi, mencuci pakaian atau mengairi ladang-ladang mereka. Melalui sungai itu orang-orang juga mendapatkan ikan-ikan yang bisa bermanfaat untuk kebutuhan makan mereka. Nah, kadangkala air sungai ini meluap atau menimbulkan banjir yang membawa lumpur. Lumpur yang subur yang berguna untuk kesuburan tanaman yang ada di sekitar aliran sungai tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan mengalami proses perjalanan yang panjang, disertai dengan pengalaman-pengalaman iman yang muncul di setiap tempat, yang muncul di setiap waktu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita bisa belajar untuk mengingat bagaimana firman Tuhan bisa kita terima sampai saat ini. Mungkin dulu kita menerima cerita firman Tuhan dari orang tua, ya, bagi yang lahir dari keluarga Kristen, atau melalui dari guru sekolah minggu, dari persekutuan-persekutuan remaja pemuda, dari ibadah minggu, pemahaman Alkitab dan lain sebagainya. Firman Tuhan itu terus bertumbuh, terus berlanjut dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Firman Tuhan membentuk kita menjadi suatu pribadi yang semestinya lebih dekat dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengalami pertumbuhan iman. Iman menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan, buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dulu waktu mula-mula Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, Nabi Yesaya beranggapan bahwa firman Tuhan ini cukup untuk disampaikan kepada bangsa Israel saja. Tapi kenyataannya Tuhan menghendaki bahwa firman Tuhan itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Bangsa-bangsa asing juga berhak menerima kabar keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mendatangkan sumber kehidupan bagi manusia, menjadi makan rohani. Jika firman Tuhan itu kita terima dan diolah dengan baik. Coba kita bayangkan bagaimana benih-benih kehidupan, benih-benih iman akan bertumbuh jika mendapatkan aliran air firman Tuhan. Tetapi benih-benih kehidupan, benih-benih iman itu akan bertumbuh secara baik, secara maksimal jika diolah dengan cara-cara yang baik. Selanjutnya digambarkan bahwa benih itu bertumbuh, menghasilkan buah, kemudian dipanen, kemudian diolah untuk menjadi roti supaya bisa dimakan. Artinya gambaran benih ini yang dimaksudkan tentunya adalah benih gandum, ya, karena akan diolah menjadi roti sebagai bahan makanan. Nah, setiap orang percaya harus berupaya untuk mengolah, untuk mengusahakan benih iman dalam dirinya, supaya bisa menghasilkan roti kehidupan yang berguna untuk makanan rohani kita, yang berguna untuk kehidupan yang kekal.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada prakteknya tidak mudah orang ini untuk terlibat di dalam mengolah benih iman. Ada sebagian orang yang tidak peduli tentang iman, tentang kehidupan kekal. Mengapa? Karena mungkin prioritas utama dalam kehidupan mereka bukan tentang kehidupan kekal, tetapi tentang kehidupan yang sementara di dunia ini. Maka tidak heran jika yang dipikirkan hanyalah sebatas tentang bekerja untuk mencari uang, bagaimana mendapatkan kesenangan hidup, ya, bagaimana menikmati kehidupan secara duniawi. Tidak mau berpikir, tidak mau berjerih payah untuk keperluan kehidupan yang kekal. Padahal kita tahu dan kita percaya bahwa kehidupan manusia di dunia ini adalah sementara, ya, terbatas sifatnya. Apa yang kita miliki di dunia ini sewaktu-waktu bisa lenyap daripada kita. Oleh karena itu pada ibadah minggu ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, marilah kita dengan sukacita merespon panggilan Tuhan. Mari kita berangkat untuk memberitakan firman Tuhan, supaya semakin banyak orang yang berkesempatan mendengarkan firman Tuhan dan merespon firman Tuhan dengan baik dalam hidupnya. Sebagaimana Nabi Yesaya yang menyerahkan dirinya, dipakai di tangan Tuhan, menjadi sarana untuk pemberitaan firman Tuhan. Nabi Yesaya menyerahkan dirinya, dipakai sebagai utusan Tuhan. Mari kita pun menyerahkan kehidupan kita untuk dipakai sebagai utusan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap hambanya dalam menjalankan tugas mulia ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebaikan. Kita baca pada bagian yang terakhir, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Keberadaan kita sebagai utusan-utusan Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersanding sejenak. Bersatu hati kita masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kami terima pada ibadah minggu ini. Pada saat doa ini Bapa, kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan GKJ Sabtu Mulyo. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati dan melindungi jemaat Tuhan di sini. Bagi jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan berikan pertolongan, penghiburan dan kekuatan iman. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, keterbatasan di dalam kehidupannya, kiranya Engkau kuatkan ya Bapa, sehingga jemaat-Mu ini boleh mendapatkan kesehatan kekuatan dari Engkau. Berkati juga jemaat Tuhan yang sedang menjalankan studi, mereka yang sedang belajar di rumah, kuliah dari rumah. Tuhan berkati, berikan kepandaian, kecerdasan, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap tugas-tugasnya, baik sebagai siswa maupun mahasiswa dengan baik.
karena ini sangat berguna untuk bekal masa depan mereka. Bagi setiap keluarga yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, Tuhan berkenan untuk memberikan anak sebagai buah cinta kasih. Bapa dalam surga, kami pun berdoa untuk TK SD Kristen Kartosuro. Tuhan berkati, biarlah di masa penerimaan siswa didik baru ini, Engkau utus keluarga-keluarga yang kemudian menyekolahkan putra-putri mereka di lembaga TK dan SD Kristen Kartosuro, sehingga mereka boleh dididik dengan baik, dibekali rohaninya melalui guru-guru kepala sekolah TK dan SD Kristen Kartosuro. Kami pun berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan, gedung gereja Panandenggungan, demikian juga tentang kebutuhan lahan parkir di gereja induk. Tuhan memberkati setiap kebutuhan dana, Tuhan memberikan kemurahan hati bagi setiap jemaat, sehingga mereka boleh tergerak dan rindu untuk mempersembahkan guna kelancaran pekerjaan Tuhan melalui GKJ Sabtu Mulyo ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Doa ini kami akhiri dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menaikkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Dari kitab Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Untuk mengiringi kita memberikan persembahan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan NKB 34, bait yang pertama. Setiamu
Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Dimohon jemaat untuk berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Kami menghaturkan terima kasih dan puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini Engkau telah memperkenankan kami untuk menghaturkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan persembahan ini. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Berikanlah kebijaksanaan sehingga persembahan ini benar-benar digunakan hanya untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan-Mu di bumi ini melalui Gereja Sabdo Mulyo ini. Ya Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan ini ada suatu hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap puji syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita mengakhiri ibadah minggu ini dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin.